Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Yawan. Oke, Bapak Ibu, saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Salam kenal, saya Sony Abikim, walaupun beberapa wajahnya nggak asing ini, sering muncul di webinar teras ya. Apalagi Bu Seri Suryani ini kayaknya setiap kelas selalu ada. Dari Makassar. Alhamdulillah, Bapak Ibu, apa kabar? Sehat-sehat ya? Saya lihat tadi dari mana-mana nih, dari Makassar, dari Pulau Jawa, dari Kalimantan juga ada ya, Kalsel, Tanah Bumbu, dari Riau, Sumatera, ya. Berkah di Probolinggo, Jawa Timur. Alhamdulillah saya mewakili PP Institute Bapak sekalian, berbahagia sekali hari ini. Dan sekarang batch yang ketiga Bapak Ibu ya. Batch yang ketiga untuk Heart Mastery Training for Communication. Dan ya wasilah sebabnya pandemik, tapi di balik pandemik pasti ada pesan cinta yang ingin Allah kasih. Ada begitu banyak hikmah yang harusnya kita ambil ya. Kalau nggak ada pandemik, mungkin kita nggak bisa ketemu satu waktu kayak begini. Nggak kepikir kita bikin training via Zoom seperti ini ya, karena biasanya kita offline. Ya, nah, mudah-mudahan walaupun via online, tetap Allah karuniakan kepada kita fadilah majelis ilmu selayaknya majelis ilmu secara offline. Alhamdulillah Bapak sekalian, bagi yang belum tahu, bagi yang belum kenal, jadi memang PPA Institute itu punya satu misi, kita kepingin menanamkan nilai-nilai tauhid dalam setiap aspek kehidupan, ya, lewat pendekatan, lewat metode pelatihan. Makanya training center PPA Institute itu sekalian. Dan program yang paling populernya, yang paling dikenalnya mungkin PPA ya, Private Class PPA, Pola Pertolongan Allah. Bagaimana kita sungguh-sungguh dalam hidup ini melibatkan Allah dalam setiap aktivitas dan sadar betul nggak ada yang lebih kita butuhkan, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian dalam hidup ini, melebihi butuhnya kita ditolong sama Allah. Makanya itu jadi kelas basic, kelas yang mungkin paling awal ya. Bagaimana dalam setiap langkah hidup kita betul-betul melibatkan Allah agar ditolong dalam setiap urusan. Kemudian kita kepengen juga membumikan nilai-nilai tauhid dalam urusan remaja. Makanya ada program PPA for Teens. Nah, Kak Yawan ini salah satu trainer di PPA for Teens. Ada untuk anak-anak, ada PPA for Kids, ya, ada juga program atau edukasi pranikah dan pasca nikah. Kita punya program namanya Sekolah Cinta dan Sekolah Nikah. Ya, makanya banyak program kita misinya satu sebenarnya. Bagaimana nilai-nilai tauhid itu bisa nempel, termasuk dalam komunikasi, Bapak Ibu. Untuk urusan komunikasi, hari ini kita akan bahas. Kita punya program namanya Heart Mastery for Communication. Dan memang akhirnya kita ngundang para guru untuk bantuin PPA mengemban misi ini. Dalam program PPA for Teens ada Kak Yawan. Kak Yawan yang memang ekspertisnya di bidang remaja, Bapak Ibu. Kak Yawan nih punya bimbingan belajar ya di Kota Mobagu di Sulawesi. Ya, memang mengkader para remaja, makanya kita ajak, ayo Kak Yawan bantuin kita mengemban misi ini lewat pendekatan pelatihan. Di PPA for Kids, kita mengundang para ibunda-ibunda psikolog anak, ya, Bunda Anik, Bunda Lian, yang basicnya itu psikolog anak, tapi nafasnya nafas tauhid. Jangan sampai kita lebih sibuk ke teknis, sampai-sampai kita lupa minta ditolong sama Allah. Dalam urusan komunikasi, guru saya, ustadz saya dalam dakwah, Ustadz Zulfikarullah. Ini yang saya minta bantuan Ustadz, temenin kami.
dalam hal komunikasi. Dan komunikasi itu satu skill paling penting dalam hidup Bapak Ibu. Sepakat nggak? Komunikasi itu skill paling penting dalam hidup. Karena setiap kita pasti berkomunikasi. Baik komunikasi orang tua kepada anaknya, komunikasi suami istri kepada pasangannya, komunikasi atasan kepada bawahannya di kantor, ya. Setiap kita pasti berkomunikasi, ya. Dan dalam konteks komunikasi itu ada 3 kunci Bapak Ibu, 3 kunci yang harus kita pegang. Yang pertama, content mastery. Maksudnya apa? Kita menguasai konten, menguasai isi. Pesan utama apa sih yang mau kita sampaikan? Kadang-kadang niatnya udah bener, tapi pemilihan katanya salah. Nah, ini urusan content mastery. Yang kedua ada delivery mastery. Delivery mastery itu apa? Cara menyampaikan. Ya, kadang-kadang pilihan katanya udah bener, niatnya bener, loh, tapi cara menyampaikannya salah. Jadinya keterima juga nggak enak kan gitu ya. Ini biasanya udah banyak kursus, banyak pelatihan yang membahas tentang 2 hal ini. Menurut kami Bapak Ibu, ada satu fondasi lagi, satu pilar lagi yang ini nggak kalah penting, bahkan sangat penting, dan bobotnya bisa 80%. Kami menyebutnya heart mastery. Apa Bapak Ibu? Heart mastery. Apa itu heart mastery? Penguasaan kondisi batin, penguasaan hati. Karena sebenarnya bagaimana cara kita menyampaikan, bagaimana kata-kata yang kita pilih, itu otomatis akan keluar dengan baik kalau kondisi hatinya benar. Setuju nggak, Bapak Ibu sekalian? Tapi ini jarang dibahas. Bapak Ibu coba cek deh pelatihan-pelatihan komunikasi. Silahkan cari pelatihan-pelatihan komunikasi, pelatihan-pelatihan public speaking. Ada nggak yang betul-betul intensif, yang betul-betul fokus ngebahas kondisi hati? Ada nggak? Jarang sekali. Rata-rata membahas tentang ya tadi content mastery, delivery mastery. Padahal Bapak Ibu, kata Imam Ibnu Athaillah, setiap ungkapan yang terucap itu membawa corak kolbu yang menjadi tempat keluarnya. Kalau kata guru kita, kata Agim, kata para ustadz, kan sebenarnya ya teko itu hanya mengeluarkan isi teko, bener gak? Apa yang ada di hati kita, keluarnya seperti itu. Makanya ini penting banget, ini basic banget Bapak Ibu. Bagaimana kita mengkondisikan hati kita nih, agar setiap ungkapan kita itu terhujam ke dalam jiwa. Kita nasihatin anak, kita nasihatin pasangan, ngomong sama pasangan, kita kepengen orang di sekitar kita berubah, kita pasti perlu komunikasi. Dan faktor pentingnya adalah heart mastery, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini spesial nih buat Bapak Ibu batch ketiga. Spesialnya apa coba? Kenapa saya bilang batch ketiga ini spesial? Iya, batch ketiga ini spesial karena 2 hari, bener nggak? Ada 2 hari. Iya, batch pertama, batch kedua tuh sehari. Iya, coba ditanya nih. Makanya kita ngundang para alumni, ayo para alumni ngulang lagi. Ya, kenapa Mas kok jadi 2 hari? Karena coba saya tanya nih bagi para alumni yang ngulang, batch 1, batch 2, kira-kira kurang nggak sehari? Kurang. Akhirnya kita merasa kok banyak yang nggak kebahas ya. Banyak yang nggak kebahas gitu loh. Kita kan ada 3 pilar nanti. Kayaknya 1 hari tuh kita ngerasa, aduh kurang nih. Kayaknya ini belum dalam nih. Ini kayaknya belum detail nih. Makanya ngobrol-ngobrol sama Ustadz Zulfikarullah sama teman-teman, yuk kita desain 2 hari yuk, batch 3. Supaya benar-benar mantep ya. Dan teman-teman insya Allah juga dapat rekamannya nanti ya. Walaupun nanti kita kasih batas waktu supaya teman-teman serius belajar. Karena biasanya kalau kita cuman, Bapak Ibu setelah ini dapat rekaman, akhirnya dianggap sepele, gak diulang-ulang. Ya, kita ngasih rekaman dengan batas waktu supaya Bapak Ibu serius belajar. Nanti rekaman ini kita kasih ke Bapak Ibu, kita kasih batas waktu 14 hari akses. Supaya betul-betul dalam 14 hari itu, Bapak Ibu ngulang lagi, lihat lagi rekamannya. Gitu ya. Tujuannya itu kita kasih batas waktu untuk simak akses rekamannya. Itu sekalian kita akan belajar nih dari Ustadz Zulfikarullah. Ya, Ustadz Zul ini ya selain seorang dai juga memang salah satu senior trainer, professional trainer. Saya pertama kali ketemu Ustadz Zul aja udah begitu dengar apa yang Ustadz Zul sampaikan tuh, aduh, pesannya simpel tapi nyampe ke hati. Makanya Ustadz, alhamdulillah beliau berkenan nemenin kita di PPA, trainer private class PPA juga, yang insya Allah pekan depan ya ada PPA private class online juga yang batch ketiga. Ustadz Zul juga yang insya Allah akan bersamai bersama Ustadz Qadar dan Ustadz Isa. Intinya mah hari ini yuk
kita siapin hati kita Bapak Ibu, belajar ya. Kondisikan ruangan Bapak Ibu ya, kondisikan ruangan. Tantangannya online learning itu apa? Tantangannya online learning itu karena di rumah ya kan, nyaman, terus jadi apa namanya ya sambil lalu. Padahal kan nggak begitu ya. Harusnya walaupun online learning, walaupun di rumah, yuk kita siapin waktu betul-betul 2 hari ini untuk nyimak, untuk belajar. Ya kondisikan ruangan, ya supaya betul-betul harapannya sebagaimana kelas offline nyampe. Makanya nanti ada pretest dulu ya Kak Yawan ya. Ada pretest dulu nih sebelum dimulai ke Ustadz Zul Bapak Ibu sekalian. Kita pretest dulu. Nanti kita ngasih linknya di grup WhatsApp atau nanti di chat juga saya kasih linknya nanti sama Kak Yawan untuk mengukur sebelum dan sesudah. Ya, ini bukan salah bukan benar, tapi nanti dari tes itu kita akan mengukur pemahaman Bapak Ibu sebelum kelas dan sesudah kelas. Ada peningkatan nggak? Itu jadi ukuran buat kami apakah materi tersampaikan dengan baik atau tidak. Gitu Bapak Ibu ya, selamat belajar. Jangan lupa berdoa sama Allah. Mudah-mudahan hari ini jadi hari yang penuh hikmah, penuh hidayah. Dan sampai sekarang saya masih belajar komunikasi. Jangan dipikir Mas Sony trainer nih, Kak Yawan trainer nih, selalu berhasil dalam komunikasi. Enggak juga. Mungkin di atas panggung kita biasa ngomong, kita biasa jadi public speaker. Tapi kadang-kadang kalau udah ngomong sama anak, kalau udah ngomong sama pasangan, kalau udah ngomong sama temen, itu masih sering gagalnya. Bener nggak sih Kak Yawan? Gitu ya, kita masih masih sama-sama belajar lah. Dan insya Allah saya 2 hari ini nemenin Bapak Ibu, saya juga ikut belajar. Saya di batch 1, batch 2 juga ikut, dan saya tetap nggak pernah merasa puas. Ya, nemenin Bapak Ibu sekalian di balik layar, insya Allah ikut nyimak ya bersama Kak Yawan juga. Gitu ya. Terima kasih Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita belajar bareng hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Masya Allah. Syukran Ustazi, Masya Allah. Ini baru saja mukaddimah dari guru kita ya, mewakili PPA Institute untuk memberikan gambaran untuk kita semuanya tentang bagian dari pergerakan kebaikan ini. Itu udah langsung, wah Masya Allah, heart mastery itu udah berasa banget ya, karena kita Masya Allah bicara tentang heart mastery hari ini. Baik, Insya Allah, barakallah Bapak Ibu dan guru saya, syukron, jazakumullah khair Ustazi. Dan kita bareng-bareng ya, saya Ustaz Sony dan guru-guru yang lain juga ikut belajar Insya Allah bareng-bareng hari ini. Siapa Bapak Ibu, untuk memaksimalkan waktu yang ada, tadi Ustaz Sony sudah sampaikan ya, di awal ini kita akan ada pretest ya. Sekali lagi, pretest ini bukan perkara benar atau salah ya, tapi kita kepengen ngukur nih untuk training 2 hari ini itu untuk mengukur insya Allah sejauh mana pemahaman dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan ini benar-benar bisa kita serap dan bisa mudah-mudahan kita bisa maksimalkan dalam bentuk jadi sebuah kebiasaan ataupun akhlak gitu. Jadi Bapak Ibu, yuk tadi sudah di-share sama admin ya, di kolom chat itu sudah ada bentuknya link ya untuk pretest gitu. Silakan bismillah Bapak Ibu diklik dulu link, itu ada berupa form ya. Nah, ini sudah silakan bismillah kita kasih waktu 3-5 menit paling maksimal untuk ngisi form ini ya. Jadi tadi di kolom chat sudah ada linknya, silahkan diklik dulu, dibuka kolom chat, kemudian diklik ya link yang ada tadi, dan tampilannya ini akan seperti yang ada di layar ya, Masya Allah. Nah, tampilannya seperti ini, silahkan diisi sebisanya aja gitu ya. Sebisanya aja, dan insya Allah nanti setelah diisi ini 3-5 menit ya, itu bisa kita isi. Nanti kita akan dapat tuh skor akhirnya gitu. Dan ini bentuknya pretest, jadi di awal sebelum ikut kelas gitu ya. Nanti insya Allah tiap kita masing-masing mencatat, mengingat, bahkan kalau boleh nanti di-share di kolom chat atau seperti apa nanti. Kira-kira nilainya seperti apa, itu sebagai bentuk pijakan awal kita untuk memulai kelas ini gitu ya. Bismillah, silakan Bapak Ibu, kita kasih waktu dulu. Silakan diklik formnya dan bismillah silakan sambil diisi. 3-5 menit ke depan ya. Bismillah. Saya juga sambil ini juga ngisi ya. Saya juga bareng-bareng ngisi nih, insyaallah.
Barakallah, bismillah. Kita isi sebisanya saja apa yang kita mampu. Sekali lagi ini bukan perkara benar atau salah, tapi ini untuk di awalan saja untuk sebagai batu pijakan kita untuk mengawali kelas ini biar kita bisa mengukur seperti itu. Materi yang disampaikan selama 2 hari ini maksimal bisa kita serap, maksimal kita bisa pahami barang-barang. Ya, silakan bismillah Bapak Ibu. Jangan lupa di atasnya itu wajib diisi alamat emailnya. Kemudian bismillah silakan diisi poin per poin yang ada di sana. Saya juga ini lagi juga ngisi. Ya, kurang lebih ada 10 poin pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita isi ya. Jadi bismillah kita maksimalkan waktu yang ada. Bismillah sudah 2 menit ya. Kita masih punya 3 menit lagi, bismillah. Oke, bismillah. Pernyataan pertama. Baik Bapak Ibu, waktunya 2 menit lagi ya. Silakan diisi sebisanya saja. Mana yang belum diketahui jawabannya, silakan diisi sebisanya saja. Insya Allah mudah-mudahan setelah kita ikut training 2 harian ini, mudah-mudahan kita bisa menjawabnya dengan maksimal semua pertanyaan dan pernyataan yang ada ini gitu. Bismillah. Oke, sudah ada yang selesai? Yang sudah selesai sudah bisa sambil ini ya, boleh sambil ngasih jawaban di chat. Gimana dengan hasilnya, nggak apa-apa. Masya Allah, ada yang sudah ya? Wah ini kelihatannya, wah ada yang alhamdulillah 10, Masya Allah Bu Aisyah Zain, Masya Allah, Barakallah, Barakallah. Ini kayaknya dan Bu Erli Muswati, Masya Allah. Wah ya, saya riset Mas, Masya Allah, benar. Kalau alumni mah bisa 10 ya, Masya Allah. 7 dari 10, Bu Norma, ya Masya Allah, berkah-berkah, nggak apa-apa. Pun kalau nanti ada yang dapat nilainya 1, bahkan ada yang dapat nilainya 3, 4, 5, nggak apa-apa. Nanti kita sekali lagi bukan terkait berapa benar, berapa salah, kemudian kita nggak lulus nih atau gimana-gimana, enggak lah. Tapi yang paling penting adalah kita tahu ngukur seberapa banyak yang kita pahami di awal, kemudian setelah training 2 harian ini berapa banyak yang Allah hujamkan dalam hati dan pemikiran kita, dan mudah-mudahan itu bisa jadi kayak cermin diri buat kita untuk bisa benar-benar kita praktekkan gitu ya. Sekarang silakan yang lain, berapa skornya? Wah, 9 dari 10, Masya Allah. Ya, ini sebagai acuan awal nih. Bismillah. Ini baru 3 orang nih yang bisa nge-share hasilnya, skornya gitu. Masih ada yang lain? Yuk bismillah. Semuanya masih masih ngisi Mas, masih ngejawab. Enggak apa-apa Bu. Pak, nanti diisilah semampunya dulu. Wah, 9 dari 10, Masya Allah. Skornya 9 ya, 9 benar. 9 yang ada poin-poin yang belum tepat ya itu. Oke, nggak apa-apa. Pak Ismadi 4 dari 10. Bu Airunisa 7 dari 10. Masya Allah, siap-siap. 3 dari 20. Masya Allah. Ini 20 ya, kebanyakan kayaknya ya. Ada 3
dari 10 ya, mungkin nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Oke, ada lagi yang lain, Masya Allah. Wah, 9 dari 10, 6 dari 10. Masya Allah. Terima kasih atas respon dan jawabannya dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan sikap antusias kita ini, mudah-mudahan sebegitu pula antusiasnya Allah dalam membimbing dan menemani kita hari ini melihat dari niat-niat baik kita. Masya Allah, berkah. Baik Bapak Ibu, Bismillah ya, ini hampir, 5 ya. Pak Widio Siswanto, Masya Allah 5, nggak apa-apa. Ada 4 dari 10, Masya Allah. Siap. Barakallah, barakallah. Terima kasih atas responnya. Sekali lagi, ini sebagai, ini kita ya, penilaian awal kita lebih ke diri kita sendiri, Masya Allah. Siap. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu atas semua responsnya. Ada lagi yang masih ngisi? Sudah cukup ya, 5 menit ya. Sekarang kalau yang masih ngisi mah langsung dikirim aja formnya biar langsung segera diketahui skornya. Bismillah. Yuk Bapak Ibu, sekali lagi 4 dari 10 yang terakhir tadi ya Pak Ilang, Masya Allah. Alhamdulillah kita beberapa saat lagi karena guru kita juga sudah bersama-sama dengan kita di sini, Ustadz Zul. Kita sudah tidak sabar ya untuk bisa segera dibersamai oleh guru kita semuanya, Masya Allah. Dan sebelum itu Bapak Ibu, perlu saya informasikan satu kebersyukuran yang luar biasa untuk kita semuanya hari ini. Allah pilihkan ada di kelas ini, kemudian kita suasananya online ya, berkah pandemi ini. Tadi kata Ustadz kita, Ustadz Sony itu banyak pesan cintanya, sehingga mudah-mudahan kita bisa syukuri kondisi hari ini dan kita bisa silaturahmi. Kalau biasanya ikut kelas PPA atau kelas-kelas tematik yang lainnya di kota-kota kita, itu biasanya ya kita-kita itu aja gitu, sekota yang ikut sekota itu, atau kebetulan ada di daerah yang kebenarannya ada di daerah yang lain bisa ikut kelas ketika berpas-pasan dengan waktu yang ada gitu. Tapi hari ini kita bisa silaturahmi se-Indonesia, Masya Allah, barakallah. Pokoknya tambah berkah lah kita hari ini gitu ya. Nah baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kelas ini, sekali lagi kita ada ajakan kebaikan sebelum kita mulai kelas. Karena saya meyakini satu hal Bapak Ibu, bahwa memang kita dihadirkan oleh Allah bareng-bareng di kelas ini, di kelas online ini. Tapi saya meyakini satu hal, tidak ada yang kebetulan, dan kita yang hadir hari ini pun itu kepengen untuk bisa maksimal dipilih oleh Allah, bukan cuma sekedar dipilih, tapi dikasih hidayah sama taufik, sama ilmu, sama manfaat dari pemahaman-pemahaman yang akan di-share oleh guru kita. Oleh karena itu, kita untuk menerima semua kebaikan ini, yuk kita pantaskan diri kita untuk menerimanya. Nah, harapannya ajakan kebaikan sebelum kelas ini itu bisa memaksimalkan kondisi kita sebelum belajar dan menerima ilmu dan pemahaman yang nanti akan disampaikan guru kita, Ustaz Zulfikarullah. Mudah-mudahan Allah titipkan kebaikannya. Dan Bapak Ibu, saya juga ingatkan ya bahwa untuk kita itu menggunakan waktu Indonesia bagian Barat. Sehingga untuk peserta-peserta yang mungkin ada di daerah di waktu Indonesia bagian Tengah maupun Timur ya, itu silahkan menyesuaikan saja. Ketika sudah masuk waktu sholat, silahkan untuk menyesuaikan ya. Tanpa nanti diberitahukan, nanti bisa ngambil waktu sholatnya 20-30 menit untuk waktu sholat, kemudian dilanjutkan lagi. Seperti itu ya, baik.